nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Yeay! Adik-adik, semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita tetap semangat, tetap bersuka cita walaupun beribadah di rumah saja. Adik-adik, kita hari ini memulai Sekolah Minggu kita dengan bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Sangat baik kepada kita setiap hari adik-adik ya. Bukan hanya pagi-pagi, siang hari, sore, dan juga malam Tuhan Yesus sangat baik pada kita adik-adik. Oleh karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Stefani. Silakan Kakak. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini saya akan doa pembuka. Tuhan Yesus, hari ini kita akan melaksanakan sekolah minggu di rumah Tuhan. Berkatilah sekolah minggu hari ini Tuhan, berkati mudah-mudahan kita bersekolah minggu dengan lancar Tuhan. Berkati semua Tuhan, berkati mudah-mudahan abang dan abang atau kakak atau teman-teman sekolah minggu mudah-mudahan sehat selalu Tuhan. Mudah-mudahan orang yang sakit atau teman-teman abang sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu, Kau berikanlah yang kesehatan Tuhan. Berkati semua ini Tuhan. Berkati mudah-mudahan minggu ini kita bersekolah minggu dengan lancar Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati mudah-mudahan kami belajar hari Minggu hari ini dengan tentram dan bisa mengikuti pelajaran yang kakak dan abang sekolah minggu
berikan ke kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih kakak dan abang sekolah minggu. Dadah. Terima kasih kakak Stefani untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kakak Tika mau tanya nih kabar adik-adik di rumah aja nih. Kalau kakak Tika tanya, apa kabarnya? Jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, sekarang kakak Tika tanya kabarnya ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, tapi harus lebih semangat. Oke? Keluarin suaranya yang kencang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ore! Mantap. Nah, sekarang kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian bersukaria. Tapi sebelum itu, kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau kakak Tika panggil Laskar Kristus, harus berdiri ya. Dan jawabnya, siap. Oke? Ayo, 1, 2, 3. Laskar Kristus. Kurang kenceng. Sekali lagi, harus lebih semangat dan harus berdiri. Oke? Laskar Kristus. Siap. Ore, udah pada berdiri adik-adik. Oke, sekarang kita mau angkat pujian. Mari kita bersukaria karena ini. Oke? Karena lagunya Bani bersukaria, jadi adik-adik harus semangat dan harus lebih bersukaria nyanyinya. Oke? Musik. Nyanyinya harus semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, harus lebih semangat pakai gerakannya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Untuk Abang Timo, dipersilakan mengucapkan hukum Taurat. Teman sekolah minggu, selamat hari Minggu semua. Nama saya Timotius Panolangi Simatupang. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Terima kasih. Terima kasih Timo untuk hukum Taurat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Cynthia, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tapi sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Musik Bang! Meskipun badai
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk khotbah, silakan Kak Cynthia. Oke, terima kasih Kakak Grace atas pujiannya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bersama dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu ini, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang udah siap dengerin firman Tuhan? Tunjuk tangan. Nah, kalau adik-adik di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik di rumah sudah siapin Alkitabnya kan di rumah? Pasti dong. Kalau misalnya udah siap, pasti adik-adik udah siapin Alkitabnya di rumah. Nah, adik-adik, siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa? Nah, cerita firman Tuhan minggu lalu itu kan tentang kebangkitan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, sekarang kita mau lanjutin ceritanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum itu kita buka Alkitabnya di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Aku ulangin lagi ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, adik-adik, kakak sudah ketemu. Kakak bacain dari sini, adik-adik simak dari rumah ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Cynthia mau ceritain firman Tuhannya untuk kita semua. Tapi sebelum itu Kakak Cynthia mau cerita sedikit tentang firman Tuhan minggu lalu yang dibawain Abang Noval, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum waktunya hari Sabat, adik-adik, ada penjaga-penjaga atau serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu, adik-adik. Nah, seperti ini gambarnya penjaga-penjaganya. Lalu, pada waktu hari Sabat terjadi, penjaga-penjaga itu tetap menjaga kubur Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada gempa bumi yang hebat, adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa? Nah, ada datang seorang malaikat yang datang, adik-adik. Seperti gambar ini. Lalu, penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus dan serdadu-serdadunya ketakutan dan akhirnya mereka lari seperti gambar ini. Nah, lalu adik-adik,
datanglah Maria Magdalena dan Maria lainnya ke kubur Yesus untuk melihat kubur Yesus adik-adik. Lalu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya melihat malaikat yang ada di kubur Yesus, dan Maria Magdalena dan Maria yang lain ini ketakutan adik-adik. Dan malaikat ini berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, "Jangan takut, sebab aku tahu engkau di sini sedang mencari Tuhan Yesus yang mati di kayu salib," kata malaikat itu seperti gambar yang ini. Lalu malaikat ini menyuruh Maria Magdalena dan Maria lainnya ini masuk ke dalam kubur Yesus, dan malaikat ini berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan beritahukanlah kepada murid-murid Yesus dan orang-orang yang lainnya. Dan malaikatnya ini berkata juga kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini bahwa jikalau engkau ingin melihat Tuhan Yesus, datanglah ke Galilea, sebab Tuhan Yesus ada di situ adik-adik, ada di Galilea. Lalu habis itu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini memberitahukan kabar gembira ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini bertemu Tuhan Yesus. Di tengah jalan mereka bertemu Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus ini berkata, "Beritahukanlah kepada murid-muridku bahwa aku ada di Galilea adik-adik." Kata Tuhan Yesus seperti itu ke Maria Magdalena dan Maria yang lainnya seperti gambar yang ini. Lalu pas waktu itu penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus itu datang ke para imam-imam atau atasan-atasan, para imam-imam atau atasan-atasan, dan mereka berkata bahwa kubur Yesus sudah hilang adik-adik dan Tuhan Yesus sudah bangkit, kata penjaga-penjaganya itu kepada para imam-imam adik-adik. Lalu para imam-imam ini terkejut seperti gambar yang ini, dan para imam-imam ini berkata kepada para serdadu-serdadunya ini untuk berbohong adik-adik, dan mereka diberi sejumlah uang untuk berkata bohong adik-adik, seperti yang ada tertulis di Matius 28 ayat 13, kakak bacain ya. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya yang datang malam-malam dan mencurinya ketika sedang tidur. Dan apabila hal ini didengar oleh wali negara, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Kata imam-imam atasan-atasan ini kepada para serdadu-serdadu ini adik-adik. Mereka dikasih uang untuk berkata bohong dan memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa Tuhan Yesus ini tidak bangkit adik-adik, melainkan dicuri malam-malam oleh murid-muridnya, kata imam-imamnya ini ke serdadu-serdadunya ini. Lalu adik-adik, akhirnya serdadu-serdadunya ini menyetujui dan mengiyakan adik-adik untuk berkata bohong. Lalu pas di jalan adik-adik, serdadu-serdadunya ini memberitahukan kepada orang-orang lain termasuk murid-muridnya ini bahwa Tuhan Yesus ini hilang dan dicuri oleh
murid-muridnya pada malam-malam hari adik-adik. Dan murid-muridnya Tuhan Yesus ini yang udah tahu kalau Tuhan Yesus ini bangkit karena diberitahu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu, mereka tidak diam aja adik-adik. Mereka memberitahukan kabar yang tidak baik yang tadi, perkataan yang bohong yang tadi yang diberitahukan oleh serdadu-serdadunya itu kepada orang-orang lain, bahwa yang dikatakan serdadu-serdadunya itu bohong dan tidak benar adik-adik. Dan murid-murid Tuhan Yesus ini berkata kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang di sekitarnya itu, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan jikalau kalian ingin melihat Tuhan Yesus, datanglah ke Galilea. Kata murid-murid Tuhan Yesus ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Nah, lalu akhirnya orang-orang yang di sekitarnya ini menjadi percaya dan akhirnya mereka datang ke Galilea untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan akhirnya benar sekali adik-adik bahwa Tuhan Yesus ada di Galilea. Nah, adik-adik, sekarang tema kita pada minggu ini adalah benar atau hoax. Nah, Kak Cynthia mau nanya nih ke adik-adik, menurut adik-adik siapa sih yang benar dan siapa sih yang hoax atau berkata bohong pada cerita kita minggu ini? Nah, yang benar itu adik-adik adalah perkataan murid-murid Tuhan Yesus yang berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan jikalau engkau ingin melihat mereka, datanglah ke Galilea, kata murid-murid Tuhan Yesus. Sedangkan para penjaga-penjaga atau serdadu-serdadunya ini berkata bohong. Dan mereka berkata bahwa kubur Yesus atau mayat Yesus ini dicuri malam-malam oleh murid-murid Tuhan Yesus, kata serdadu-serdadunya atau penjaga-penjaga yang menjaga kubur Tuhan Yesus pada waktu itu adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Cynthia mau ngasih contohnya untuk adik-adik semua. Siapa di sini yang kalau lagi disuruh mama papanya ke warung untuk belanja sesuatu, harganya cuma 15.000, tapi adik-adik bilang harganya 20.000? Ayo, siapa yang kayak gitu? Nah, kalau adik-adik seperti itu, berarti adik-adik sama aja berkata bohong atau hoax. Nah, kalau adik-adik yang pernah berkata seperti itu, adik-adik tidak boleh mengulanginya lagi ya. Adik-adik harus berkata jujur kepada mama papa ya. Nah, contoh yang kedua. Siapa di sini yang kalau lagi ulangan atau lagi ngerjain PR, lebih baik melihat saja atau menyontek saja adik-adik? Nah, kalau adik-adik di rumah ada yang seperti itu, adik-adik harus melatih adik-adik sendiri bahwa adik-adik harus berkata jujur atau mengerjakan sesuatu dengan jujur adik-adik. Walaupun hasilnya adik-adik jelek, walaupun hasilnya tidak memuaskan, adik-adik harus percaya kalau hasilnya adik-adik ini baik kalau adik-adik mengerjakannya dengan jujur. Oke adik-adik? Nah, tema kita adalah benar atau hoax. Sebelum kita menutup firman Tuhan kita pada minggu ini, Kakak Cynthia mau ngasih ayat hafalan untuk adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk minggu depan dihafalin ya adik-adik. Ayat hafalannya itu ada di 1 Korintus 15 ayat 20a. Kakak ulangin lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kakak ulangin lagi ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami menjadi manusia yang jujur dan manusia yang mampu berkata jujur dan melakukan apapun dengan jujur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjut pujian yang dipimpin oleh Kakak Nova. Untuk Kakak Nova, dipersilakan. Terima kasih untuk Kak Cynthia yang sudah membawa khotbah pada hari ini. Nah adik-adik, minggu kemarin kita kan merayakan Paskah ya adik-adik. Nah kita mau menyanyikan lagu Paskah lagi nih untuk minggu ini, karena masih dalam suasana Paskah. Paskah itu yang berarti kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, terus Dia bangkit pada hari yang ketiga di antara orang-orang mati, adik-adik. Nah, Dia hidup. Makanya kita mau nyanyi lagu sebab Dia hidup. Anak lagi adik-adik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan untuk Kak Dinda doa penutup. Terima kasih untuk Kakak Nova untuk lagunya. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Dina mau adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, karena pada saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Bapak, apa yang telah kami dengarkan tadi, apa yang telah kami lakukan tadi dapat berguna, dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih dengar-dengaran akan cerita-Mu, akan firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini juga aku ingin berdoa ya Bapak untuk
keluarga kami ya Bapak, untuk mama, untuk papa, untuk semua keluarga kami ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang memberkati keluarga kami, Engkau yang memberikan kesehatan, panjang umur, Engkau yang memberkati pekerjaan mama papa kami, Engkau yang mau melindungi mereka, melindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Ya Bapak, pada saat ini juga kami anak-anakmu ingin berdoa ya Bapak untuk pendidikan adik-adik kami, untuk sekolah adik-adik kami. Kiranya Bapak Engkau memberikan kelancaran, Engkau yang memberikan, Engkau memberkati sekolah mereka ya Bapak. Kiranya Bapak adik-adik kami dapat menjalani pendidikannya dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, terkhususnya dengan keadaan yang saat ini yang banyak sekali ancaman-ancaman penyakit di luar sana ya Bapak, terkhususnya virus COVID-19 ya Bapak. Kiranya Bapak kami anak-anakmu dapat menjaga stamina tubuh kami, menjaga imun tubuh kami ya Bapak, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 ya Bapak. Berkati juga orang-orang yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk melawan virus tersebut ya Bapak. Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan ya Bapak untuk mereka. Berkati juga tenaga kesehatan ya Bapak yang menjadi garda terdepan, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran dalam memberikan pelayanan ya Bapak. Di atas semua itu ya Bapak, ampuni dosa dan kesalahan telah kami perbuat, baik yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja ya Bapak. Kiranya Bapak kami dapat tetap layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, untuk aktivitas akan dijelaskan oleh Abang David. Silakan Abang David. Waktunya aktivitas adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan aktivitas yang keren-keren. Nah, Abang akan jelasin aktivitas buat yang adik-adik yang kelas kecil dulu. Oke? Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang kelas kecil, ambil aktivitas yang udah dibagi kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu yang seperti ini adik-adik. Nih ya, yang seperti ini. Nah, kita akan membuat apa Bang? Kita akan membuat mikrofon. Nah, caranya adalah adik-adik menggunting pola ini dan ini, lalu adik-adik sambungkan dan tempel adik-adik di kertas kosong. Nah, setelah adik-adik menempel ya dan menggunting dan menempel ya, adik-adik hias atau warnain adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik yang abang buat nih, yang udah jadi nih adik-adik. Nah, bagus kan? Nah, untuk adik-adik boleh menambahkan tema kita pada minggu ini, yaitu benar atau hoax adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa untuk menghiasnya seperti ini. Nah, adik-adik perlu diingat ya, untuk adik-adik kalau menggunting jangan lupa untuk minta papa mamanya untuk mengguntingnya, atau adik-adik minta bantuan oleh papa mamanya nih adik-adik. Nih, seperti ini nih yang udah jadi adik-adik. Nah, adik-adik pasti lebih bagus menghiasnya. Oke? Nah, untuk kakak-kakak dan abang-abang kelas besar, Abang David ingin menjelaskan aktivitasnya. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakak kelas besar, ambil kertas ini nih yang udah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Lalu baca adik-adik, buatlah mikrofon dari kertas karton dan kertas, lalu tempelkan dan tuliskan ayat 1 Korintus 15 ayat 20a. Nah, adik-adik harus siapkan
kertas karton yang udah dibuat seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuknya adik-adik ya. Nah, lalu adik-adik buat kertas atau ambil kertas yang udah dibuat seperti ini, seperti lingkaran adik-adik. Nah, lalu adik-adik taruh seperti ini. Lalu adik-adik tempelkan. Nah, ini seperti mie kan? Ya kan? Seperti mie kan? Nah, setelah kan adik-adik udah buat mic-nya, adik-adik jangan lupa tempelkan. Nah, setelah ditempelkan seperti ini adik-adik nih. Nah, seperti abang nih, nah kan jadi mic nih kan ditempelkan. Nah, kakak-kakak dan abang-abang kelas besar jangan lupa untuk tulis temanya. Apa temanya? Benar atau hoax. Dan adik-adik jangan lupa untuk tulis ayat Alkitab 1 Korintus 15 ayat 20a yang berbunyi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, cukup jelaskan apa aktivitas yang Abang David jelasin. Nah, sekarang kita akan lihat aktivitas di minggu lalu. Oke, silakan.
bagus kan aktivitasnya adik-adik? Nah, untuk adik-adik yang ingin aktivitasnya ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok, adik-adik jangan lupa untuk kirim hasil aktivitas adik-adik semua ke WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok atau WhatsApp grup orang tua. Oke adik-adik? Atau bisa juga chat pribadi ke abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, sekian ibadah kita minggu ini. Dadah. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.